cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan ngadain lagi kelas pelatihan swing pendek STS tanggal 18 Agustus 2024 di jam 8 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Barat, teman-teman. Nah, teman-teman akan dapat rumus swing yang sangat powerful, teman-teman, yaitu Sugiono, Sugiono 2, Sugiono Mini, dan Uptrend. Nah, teman-teman langsung lihat aja video di atas ya untuk mengetahui rumusnya kayak apa, guys ya. Contoh rumusnya di atas ya, di video di atas. Nah, selain teman-teman akan dapat rumus-rumus yang sangat bagus ini, teman-teman juga akan dapat gratis ya bonus rumus menghitung harga wajar saham, teman-teman. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, teman-teman. Kita akan ngasih free rumus menghitung harga wajar saham bagi teman-teman yang ngikutin kelas nanti di tanggal 18 Agustus. Oke Mas Bro, langsung chat saya aja kalau mau tanya-tanya ya, ke Telegram atau ke WA, dan oke, kita akan lanjut ke videonya. Assalamualaikum Mas Bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas market kita hari ini, guys ya, yang drop parah, guys, luar biasa. Nah, ini adalah penurunan terbesar setelah pandemi, guys. Jadi setelah pandemi di tahun 2020 ya, itu IHSG belum pernah nih turun 4% lebih. Ya, belum pernah. Nah, waktu itu ini ya, pandemi ya, ini pernah nih turun 4% ya. Nah, cuman setelah pandemi berarti udah 4 tahun ya, guys ya. 4 tahun itu IHSG belum pernah nih turun sedalam ini. Ini adalah penurunan pertama, guys ya, setelah pandemi yang sampai 4% lebih. Nah, mungkin teman-teman yang istilahnya itu baru gabung setelah pandemi di tahun 2021 ke atas gitu ya, mungkin kaget nih melihat market kita yang kayak gini, guys. Ngeri banget. Nah, ini bersamaan dengan penurunan hampir semua indeks global, guys. Jadi memang nggak hanya IHSG doang yang turun, jadi hampir semua indeks global itu turun ya, guys ya. Yang paling parah tentu aja yaitu indeks Tokyo atau indeks Jepang itu yang turun sampai hampir 14% tadi ya. Terus closingnya di 12%-an. Dan itu ya, udah saya bahas dari video yang tadi siang, itu penyebabnya adalah kenaikan suku bunga dari Jepang yang tadinya itu selama 17 tahun itu zero, bunganya 0 gitu ya. Sekarang udah mulai naik pelan-pelan. Nah, kalau seperti itu berarti orang-orang yang minjem duit di bank Jepang dan beli saham Jepang dan saham seluruh dunia, ini mereka mulai tarik duitnya, akan ngembaliin duitnya ke bank Jepang, guys. Seperti itu ya. Nah, jadi istilahnya banyak orang-orang Jepang atau orang-orang luar Jepang yang bisa minjem uang di bank Jepang dengan bunga 0. Dulu itu mereka itu beli kripto, beli saham ya, beli surat berharga negara di negara-negara yang lain selain Jepang gitu, guys ya. Nah, itu kan zero bunga. Jadi ya mereka kalau dapat untungnya ya untung gitu ya, dibalikinnya kan cuman pokoknya doang kayak gitu, guys. Nah, sekarang ada bunganya, jadi mereka nggak mau nih kena bunga, dan mereka melikuidasi, guys. Ya, melikuidasi uang-uang mereka yang dalam bentuk saham, dalam bentuk kripto, dalam bentuk surat berharga negara di negara-negara yang lain, indeks-indeks yang negara yang lain, dan mereka akan balikin ke negaranya Jepang. Jadi nanti yen akan menguat, guys. Nah, ini kalau seperti itu berarti kan yennya menguat nantinya. Nah, pemerintah Jepang maunya kayak gitu. Ya, mereka pengen duitnya masuk lagi ke Jepang gitu ya. Jadi nanti yennya akan menguat. Seperti guys ya, itu maunya orang Jepang ya. Tapi ya ini berdampak pada seluruh indeks global, guys, termasuk kripto juga, saham kripto kayak gitu. Nah, tapi di saat penurunan seperti ini, ternyata ada loh saham yang masih diakumulasi asing. Tapi teman-teman lihat di sini ya, ini adalah saham-saham yang diakumulasi atau saham-saham yang dibeli asing, atau asingnya itu net buy ya hari ini ya di saham-saham ini. Dan teman-teman lihat di sini, semuanya merah. Lihat aja. Jadi asing itu ngebeli saham Bank Mandiri. Iya, guys, bisa lihat nih. Ternyata ada banyak saham yang dibeli asing. Ya, guys ya. Dari Bank Mandiri nih, guys ya. Asingnya itu net buy itu 195 miliar. Tuh, guys ya. Nah, tapi sahamnya itu turun 3%, 3,3. Nah, yang kedua Astra International. Di sini Astra itu net buy-nya 163.
Nah, tapi sahamnya itu turun 2,7%. Luar biasa ya. Nah, kita samain nama IPOT guys. Coba ya. ASII hari ini. Itu kan ya sama ya, di sini broker sabar itu sama guys di setiap sekuritas, cuman memang penyajiannya aja yang beda-beda kayak gitu. Nah, kalau di IPOT ini kan di sini guys nih ya, asingnya masuk 163 miliar. Ini juga sama ya di MNC guys. Nah nih guys, nah 163 miliar toh sama nih guys ya. Nah, sama aja guys ya, cuman memang kalau di MNC ini udah dirangkum jadi satu ya, saham-saham yang dibeli asing dan dijual asing kayak gitu, jadi lebih enak, lebih simpel gitu. Nanti ada saham BNI, ICBP, Arto, Aman, dan seterusnya sampai ke bawah semakin kecil. Dan rata-rata merah memang. Jadi kalau teman-teman loss ya di bursa hari ini, ya itu wajar kayak gitu guys ya. Tapi kalau saat IHSG-nya bullish, naik tinggi, asingnya naik banyak ya, terus loss, nah itu ada yang aneh. Tapi kalau ini ya wajar. Tapi kalau menurut saya guys ya, untuk kejadian hari ini memang di luar di luar kemampuan ya, di luar kemampuan kita gitu guys ya. Jadi teman-teman itu wajib pakai MM kalau beli ya. Kalau saham-saham yang seperti ini misalnya Bank Mandiri nih, laporan keuangannya bagus, naik gitu ya. Terus asingnya masuk, tapi sahamnya turun. Nah, teman-teman tinggal punya cash nggak gitu ya. Kalau awalnya udah all in, ya udah. Kalau udah all in ya udah selesai gitu ya. Tinggal nunggu, berarti sabar aja, pasrah gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman misal nih masih punya dana, nah nanti teman-teman bisa averaging down di harga bawah kayak gitu guys. Ini tunggu aja nanti ya sampai indeks Tokyo-nya selesai berhenti turun, terus dari indeks Amerikanya itu berhenti turun. Nah, itu nanti saatnya kita AVG down saham-saham yang fundamentalnya bagus, yang bagi dividen kayak gitu guys. Dan pasti akan naik lagi kok. Jadi tenang aja. Kalau teman-teman nyimpennya itu saham yang bagi dividen, fundamentalnya bagus, syukur-syukur profitnya naik, ya udah tambah muatan aja guys ya, nanti nggak akan turun terus kok, nanti juga akan naik sendiri kayak gitu guys ya. Nah ini guys ya, di sini ternyata banyak juga saham yang diakumulasi asing masih, jadi asing masih bagus ya, masih masuk di IHSG walaupun memang lokalnya pada panik ya. Lokalnya pada panik pada hajar kiri ya, jadi asingnya itu kemendelep. Dan asing duitnya banyak, nanti dia akan masuk lagi dan lokal udah selesai turun gitu ya. Lokalnya masuk, asingnya masuk, dan IHSG akan rebound. Jadi ya pasrah dulu aja guys ya untuk saat ini. Ya kalau misalnya teman-teman itu ragu-ragu, ya udah nggak usah beli saham dulu. Kayak gitu guys ya. Minus biarin aja kalau fundamentalnya bagus, nanti kalau udah mentok bawah, sideways, nah kita AVG down. Kayak gitu guys. Oke, mungkin itu aja Mas Bro, mari saya untuk like dan subscribe, sampai ketemu di video berikutnya.